itu merek gue ada itu di untuk acara hari ini yaitu tentang pengelolaan kinerja yang sudah saya sosialisasikan pada liburan dan sudah mulai gencar-gencarnya di pengadaan pengelolaan kinerja. Namun meskipun kita secara resmi dari dinas itu belum memberikan instruksi langsung, tapi kita tidak menunggu bulan agar kita tidak ketinggalan dengan yang lain. Kalau kita kiranya sebelum pertandingan dimulai itu sudah bersiap-siap. Itu mari kita sama-sama saling belajar, semuanya serba baru dan masih proses sangat belajar untuk mengerti fitur-fiturnya, aplikasinya yang baru saja dirilis. Jenengan bisa masuk di Merdeka Mengajar, kemudian mengklik pengelolaan mengajar. Di sini posisi saya, profil saya masih di SDN 4 karena belum ditarik di PNN. Dan itu kemarin saya mencoba menghubungi Pak Didi prakteknya supaya proses penarikannya bisa dilakukan. Pengelolaan kinerja itu ya, termasuk Pak Wawan juga belum. yang mana dulu yang tahu belum? Yang masuk di Merdeka Mengajar. Nah, di situ ada fitur apa saja? Ada pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, profesi, LMS, dan pengelolaan kinerja. Itu diklik. Kita panggilannya sama. Memang sama, tapi nanti lebih luas di laptop. Kalau saya itu layarnya lebih lebar. Apa sudah bisa lebih? Ternyata tersimpannya di laptop di Chrome. Sudah ketemu bulinya? Tapi masih proses lagi dulu. Ora iso mang yo, tak ini lho bener ngomong. Sama dia. Sebelum memasuki untuk event perencanaan kinerjanya, di sini tidak perlu mengisi untuk diajukan dulu, kita pelajari dulu apa menu-menunya, nanti bisa saling sharing supaya memahami isiannya itu seperti apa. Nanti kan proses pengajuannya itu di bulan Januari ini, kalau saya mendengar itu sampai tanggal 20. Makanya kalau mau ngeklik ya klik saja, disimpan tidak. Jadi tidak perlu diajukan dulu, kita hanya dulu isiannya seperti apa. Sudah bisa semua atau masih belum? Kalau ambilkan saya di sini ada layar, tak tampilkan. Oke, akhirnya Masalahnya siap TV lah ya. Tenang saja. Kalau itu memberi ke saya atau Bulina?
Oke, kan membahas ini aduh. Oke. Pas lagi ning Belina apa ning aku mana? Pengajian di ibunya. Terus dari Sitoke, apa ini dijualin ayo. Sudah kok. harganya dapat begitu. Dijual Gini kreasi lah ya. Proyek top. Iki mana bunge piye to iki pegawai banke sido kok anak sido iku pegawai banke tak pensiun lho. Loh, Pak, enggak aku wis bayar PGRI. Ini aku rekreasi. Paling enggak kan belum mendekati tau. Wis bayar PGRI ya aku rekreasi. Wis dibuka wis moga pulang langsung kita masuk ke pengelolaan kinerja. Ini kita ini ya. rencana dulu. Pengelolaan kinerja, kemudian kita telaah dulu nanti yang diklik selanjutnya adalah lanjut rencanakan kinerja. Tapi sebelumnya mari kita lihat di situ ada atur pengelolaan kinerja. Yang klik selengkapnya itu. Ya. Ada yang bisa kami bantu. Sini. Ini bisa semua harus melalui merdeka Ini materi. tidak ada pengelolaan kinerja ini referensi loh. Lengkapnya ini referensi. Lengkapnya yang alur pengelolaan kinerja ini. Oh. Berarti harus dengan Lanjut Bu. Tampilannya apa di situ? Ini ada dulu. Bukan. Tapi kalau di sini Perdijen GTK itu Bu. Urusannya kenapa? Ini saya salah sih Di. Selengkapnya dulu Selengkapnya. Ya, alur pengelolaan kinerja. Kemudian diklik selengkapnya. Ampun. Juga kemudian klik Itu kayak ada yang bisa kami bantu. pengelolaan kinerja. Itu pengelolaan kinerja di platform kita belajar. Kalau namanya biru. Boleh. Bisa kira dulu. Oh, hai, ada yang bisa kami bantu. Itu diklik ada pengelolaan kinerja lagi. Nah, itu nanti Ini. nah, di situ ada informasi-informasi tentang pengelolaan kinerja, kemudian pengelolaan kinerja guru, benar? Ya, tentang pengelolaan kinerja, kemudian mengenai pengelolaan kinerja dan sebagainya itu kan sebagai wacana jenengan. Itu tentang pengelolaan kinerja, itu tentang indikator apa pendidikan di dalam Oke. Kalau Setelah itu kita masuk ke perencanaan kinerja untuk guru yang sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri nanti bisa jenengan buka di rumah sambil baca-baca tentang wacana perencanaan kinerja guru. Ini kok duit-duitan kalau ceritanya gimana?
aja untuk guru. Ini seperti yang kita ketahui bahwa di dalam pengelolaan kinerja untuk jenjang SD sampai SMA itu ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu praktek kinerja atau praktek pembelajaran. Kemudian pengembangan kompetensi. Yang ketiga tugas tambahan. Yang keempat perilaku kerja. Yang kelima rangkuman. Nah, di situ nanti tahapan pertama harus dilalui yaitu praktek pembelajaran. Dalam praktek pembelajaran, jenengan nanti akan direkomendasikan ke rankor pendidikan. Itu masih gambarannya, scroll lagi ke bawah, ada fitur yang namanya praktek kinerja atau praktek pembelajaran. Ketika nanti di klik ke praktek pembelajaran ada tampilan warna kuning atau hijau, jadi yang direkomendasikan adalah yang berwarna kuning. Dari 8 subindikator nanti dipilih 1. Nanti silakan dilihat ketika masuk tahap perencanaan. Scroll lagi ke bawah. Itu ada 8 subindikator. Dan klik selanjutnya. Setelah menuntaskan atau memilih salah satu subindikator dari 8 itu, nanti jenengan akan memasuki yang namanya pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi itu dianjurkan memiliki poin 32 poin dan 128 poin yang paling tinggi. Dari RHK tersebut, jenengan akan merencanakan dalam 6 bulan atau 1 semester, sekiranya perencanaan ke depannya itu jenengan mau ambil RHK mana yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. RHK ini adalah pengembangan diri jenengan selama 6 bulan. Sudah ketemu RHK-nya? Sudah. Ya. Mari kita telaah bersama-sama RHK di bagian kolom. Di kolom-kolom itu ada rencana hasil kerja yang minimal 32 poin. Yang seharusnya lebih baik dengan tambahi mungkin menjadi 40 atau 42. Kita tidak stres. Soalnya nanti takutnya ya kalau kita sesuai budget, kalau tidak masih ada cadangan untuk persiapan perencanaan aksi. Yang pertama, RHK-nya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Catatan, 1 pelatihan beserta aksi nyata setara 8 poin, yaitu dengan isi buku sertifikat topik. Ini jelas berada di PNM. 1 topik itu 8 poin. Ya, kita buat sertifikatnya. Ya. Sudah mulai. Tapi harus tahu dari 2024 Januari. Untuk sertifikatnya yang berlaku mulai Januari sampai Juni 2024. Kemudian yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. 1 observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian secara 8 poin. Ini buktinya adalah laporan. Ini sama halnya seperti saya melakukan observasi kelas. Jadi nanti
ada observer dan juga yang diamati. Nah, itu dengan melakukan kegiatan itu disertai laporan yang dapat diunggah ke dalam pengelolaan kinerja tadi. Buktinya dalam laporan dengan poin 8. Itu seperti dengan melakukan praktek pembelajaran, kemudian ada yang mengamati seolah sebagai observer, kemudian membuat laporan beserta bukti dukung yang lainnya, foto-foto dan sebagainya, itu ada formatnya. Seperti yang saya lakukan sebenarnya belum sampai tuntas, mulai dari persiapan, pelaksanaan, diskusi dan diskusi tindak lanjut bersama rekan. Bahkan antara guru kelas 3 dan 4 saling melakukan observasi. Itu yang sempat mengajar. Minimal kita bisa 32. Itu 36 loh. Iya malah penggerak. Nah, Jadi penggerak komunitas belajar gitu. Untuk guru penggerak. jadi yang kita layar nomor 3, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Makanya jauh-jauh dulu saya ingin panjenengan yang mengeksplor diri, berlatih supaya ada peningkatan kompetensi diri sebisa. Paling kalau tidak dilatih ya tidak. Kulino ya tidak iso ya tidak kulino. Ini 3 kegiatan setara 36 poin, sertifikat dengan bukti dulu sertifikat. Kalau ini biasanya sudah kami lakukan di komunitas yang sudah ada, sudah yang dengan pernah ikuti. Itu kita juga punya komunitas penggerak yang terdiri dari angkatan 4 dan angkatan 7 yang sudah ada struktur organisasinya juga, dan di dalamnya juga melakukan praktek baik dengan melakukan webinar-webinar yang ada jurus pendekar guru yang jurus pendekar itu aslinya adalah komunitas kami, komunitas guru penggerak yang mengaku itu adalah ya pengurusnya di komunitas guru penggerak. Nah, ini sudah ada gabungan lagi, tambah masuk lagi guru penggerak angkatan 7. Itu juga kolaborasi lagi dengan angkatan 7 yang diketuai oleh Pak Eko itu. Pendekar itu loh. Jadi kapan itu atas namanya sertifikatnya 10 Januari. Oh iya, itu sangat isi bisa. Ini sudah terbukti belum? Itu sertifikat yang itu berarti merupakan dari luar, bukan dari BMN. Nah, berapa poinnya? Mari kita lihat di sini sudah ada. Yang keempat, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktek baik dalam kegiatan yang terkait IKN atau PBD. Ini untuk realisasinya itu mungkin yang di atas yang biasanya nanti sebagai narasumber PBD. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, ini poinnya ada 4. Satu kegiatan berdurasi 2-3 jam setara 4 poin. Berarti webinar jenengan bernilai 4 poin. Nah, kalau jenengan sudah punya, saya sudah punya tabungan webinar kemarin akan keluar Januari, jadi jenengan sudah punya tabungan 4 poin. Jadi dimasukkan ke dalam LHK yang sudah pasti itu bisa dimasukkan. Meskipun Nomor 5 dan nomor 3 itu satunya masukkan, satunya yang menjadi
ini bagiannya Bu Nana ini. Nomor 6. Nami loh. Nomor 6 itu langsung 188 poin. Sudah lulus. Tapi kalau Masa masa pendidikannya dengan mulai Maret katakanlah tambah 6 bulan sekitar bulan September itu kan bisa dimasukkan di semester 11. Jadi semester 1 ini belum bisa dimasukkan. Bu, saya tanya nomor 5 tadi kan kita validasi melalui peran sebagai peserta berbagai program. Kita mau ikuti webinar di luar dan kita berpartisipasi berarti itu bisa dimasukkan. Meskipun kita online seperti itu Ya, tetap dapat poin. yaitu di nomor 5 itu tadi. Kita melakukan webinar di luar. Ini yang diselenggarakan komunitas belajar itu poinnya adalah yang dengan kemarin Tambahannya kan. ikut Topik. itu apa itu kemarin topiknya kalau nggak itu kan polu Topiknya itu saya untuk topik 4 masa di topik ada sertifikat 4 poin. PMN. Nah, aku kan saya untuk baru kejadian pun kalau. tapi tanggalnya bilang Iya betul ngupload kan dia. tapi jadi yang aku kita punya garapan ini apa tak sering jadi orang Iya, kan aku ya juga upload. tidak apa-apa diupload saja ini kan masih proses. Saya Desember uploadnya sampai sekarang juga belum. Saya Desember loh. Nah ya kita juga tidak bisa Jangan itu. Kan wes ganti tahun. tapi yang nanti sertifikatnya keluarnya pada waktu keluar itu Pak. Meskipun saya uploadnya Desember nanti sertifikatnya Januari atau Februari. Ya. Kalau dari balik Yang nomor 6 itu jelas ya. Kalau menjadi guru penggerak, terus dan itu tidak usah nambah-nambah 128 aja sudah mentok itu sudah. Ini bisa dikasih. Saya tidak ngatur pendidikan guru penggerak langsung yang ada jadi kelas. Ini poin-poin ini ya, ini digunakan untuk 1 tahun. Satu semester. Berarti kalau itu pembelajaran lulus itu 128 untuk 1 semester. berarti ke semester berikutnya Semester 2. Semester 2 kan dulu. Cari lain, cari tahun depan jadi sertifikat itu nggak bisa tak kira yang bisa telat Tapi itu dari komunitas itu kan kayak Era nomor 7, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Satu kegiatan durasi 2-3 hari setara 8 poin. Ini latihan. Nah ini latihan-latihan di Ristek ya. Yang 8, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktek magang pada dunia kerja. Ini biasanya tarafnya SMK gitu ya. Kita kayaknya tidak bisa mengambil yang murid 8 ini. enggak ini kita itu apa harus 1, 2, 3 sampai 8 harus terpenuhi semua Poinnya 32. Ini yang sesuai dengan kemampuan kita. ada minimal berapa poin 33 dari awal kita baca nih. Dari awal berarti mak caranya nek isi waktu saja mau isi nomor sejuta kok enggak kok oleh wis siji oleh Sesuai dengan diri sendiri. sertifikat mulai 10 Wah, Tapi yang ini kan sudah yakin dalam tahun itu harus tercapai.
Tapi ya jangan hanya pas tugas di kamu dua, kalau bisa ditambahin jadi ya yang tambahin mungkin medit itu webinar tempat lain itu kan bisa ya akhirnya waktu webinar cuma pokoknya 4 bulan ya aku Januari itu baru lulus webinar saya mesti udah kopi. Aku tahu dulu. termasuk hari ini ada webinar Sudah ada link pendaftarannya, silakan diikuti linknya hari ini jam 2. mau terus Itu saya kuliah Ya, komunitas Bu yang bisa di WA itu Bu ya ya diisi linknya pendaftaran atau yang saya set kemarin itu juga ada di grupnya Mbak Anita kayaknya udah masuk di situ. sudah komunitas belajar tadi itu terus Ini buka yang 195. Nah, ini 145. Anda tidak dapat bergabung itu penuh Karena banyaknya 1000 kalau nggak salah. oleh 17 kurang kerja kan. oh itu mau nanti Ya kita akan dari nggak boleh bater apa? 1000 lebih ya 1000 tak boleh tahu Pak boleh bisa Bisa tetap dulu saya nggak ingin. Itu ada link registrasi yang dikasih link registrasi kalau mau login sekarang ya monggo daftar sekarang. Nanti di sini jadinya juga akan belajar tentang merencanakan SKP. Webinar bergema itu tak boleh. LGB bahasa Inggris itu coba itu bahasa Inggris Kita lanjut menelaah RHK-nya tadi ya. RHK-nya sampai nomor berapa tadi? 8. Kemudian nomor 9. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. 4 poin. Ini ya dari luar. Oke, peserta. Mulai berapa itu dibuat berarti Yang 10 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan dan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Ini dapat penghargaan piagamnya 12 poin. Yang 11 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Ini memang harus mendaftar menjadi penelaah aksi nyata dulu.
Kemudian yang ke-12, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai guru penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. 10 cerita praktik setara 6 poin. Laporan ini bentuknya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Jadi dia sebagai penelaahnya. Penelaahnya saja. Meningkatnya kayak apa ya? Mereview penelaah. Komentar untuk merevisi sebagai editor seperti itu penelaah itu. Juga kayak tidak stabil tidak sesuai tema. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Satu cerita praktik yang terbit di PMM setara 12 poin. Cerita praktik yang terbit di PMM. Jadi ini diunggah di unggah karya. Saya pernah unggah karya ya YouTube saya ya saya share di PMM berbagi cerita praktik yang terbit di PMM pernah saya lakukan tentang budaya positif kemarin. Yang 15, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Satu perangkat ajar yang terbit di PMM ini baru boleh dimajukan jika sudah terbit di PMM. Bentuknya, divisinya adalah perangkat ajar yang terbit di PMM senilai 24 poin. Meningkatnya kita sudah membuat laporan dan lain sesuai dengan itu, ternyata hasil dari kita membuat aksi nyata dan itu sebenarnya nggak maksudnya untuk menambah poin itu, ternyata di berjalannya waktu kita tuh disuruh revisi lagi. Nah, jadi tidak bisa mengumpulkan minimal 32 poin itu harus hobinya itu bisa diberikan ini dulu sama semua kayak aku sama Pak Wawan belum punya loh. Terus kita harus berusaha untuk membuat sampai Juni belum selesai sampai 32. Ya seperti itu. Dan ternyata itu revisi semua. Nah itu kan semua. Makanya dilakukan secara bertahap. Kan mulai bulan Februari sudah mulai aksinya. Nah itu makanya kita juga harus punya planning, memperkirakan sekiranya sertifikat ini akan muncul 1 bulan kemudian. Dan kan itu ditolak. Jadi kita tetap melakukan revisi. benar Maksudnya bila lagi terus atau itu untuk itu jenengan bisa menyikapi dalam perencanaan ini melalui kita planning. Benar-benar matang perencanaan yang akan kita buat. Jadi nanti takutnya kita loyo sampai 4 PMM, dilalat atau sampai Juni itu belum sampai dapat sertifikat. Ya, seperti itu. Ya makanya jadi kan bisa menyikapi RHK ini mana bagian yang bisa jenengan ampuh sekiranya ukur ala EDB. Ayo direncanakan bareng, didiskusikan bersama. Jenengan punya masalah kita saling-saling, saya memberikan masukan jenengan. Misalkan kita kalau terlalu berat kita ambil 2 saja, yang lainnya diambil dari kegiatan yang lain. Benar-benar untuk mengumpulkan poin istilahnya. Dan tadi umpama aksi nyata yang kita kita gagal. Tapi kalau jenengan di awal di perencanaan itu jenengan belum memasukkan, itu tidak bisa masuk. Jadi di step awal perencanaan ini kita benar-benar matang apa yang harus dilaksanakan 5 bulan kemudian itu. Misalkan saya kok kepengen PMM-nya 2, saya kepengen
webinarnya 4. Berarti kedepannya harus benar-benar sesuai target yang ada di perencanaan. Karena kalau kita mengubah perencanaannya di tengah-tengah jalannya aksi itu tidak bisa. Tidak seperti RHK yang kemarin. Misalkan kok engineer, aku kok belum dapat seperti jenengan pernah sempat hilang atau tertukar link protesnya itu benar. Itu masih bisa dari Mbak Tiara menurunkan statusnya, kemudian jenengan mau ngupload lagi masih bisa. Kalau ini di perencanaannya itu sudah direncanakan secara matang dan ini belum ada fitur yang seperti RHK kemarin. Kalau mau mengubah medik itu diturunkan statusnya untuk mengganti kesalahan yang ada atau menambah istilahnya tabel sulam untuk kegiatannya RHK itu. Mari kita pikirkan perencanaannya ini yang sekiranya poin-poin yang jenengan mampu yang mana. Lima itu misalkan. Berarti ini saya buat ini toh. Mungkin ada tambah lagi. Kan ada koma yang 3. Ya. Itu harus sebelum waktunya harus sudah ada sertifikatnya, harus sudah ready. Belum. Ini masih tahap perencanaan. Jadi kita tidak belum ready. Ini kan masih Januari belum ready. Persiapan saja maksudnya nanti. Aku pengen ini aku. Tapi harus terpenuhi sampai Bayar sampai bulan ini kan untuk terpenuhi. Sesuai dengan sinkron rencana. Saking keren ini. Jadi kan kalau pokoknya nggak sama usahanya, kita kan ya punya minat dan bakat masing-masing. Lah kok ora selesai sertifikat aku biasa. Aku wis kok tinggal. Berarti aku tinggal. Berarti jangan anak itu. Oke. Saya lanjut ke nomor 9 ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar juga nih. Tadi sama-sama seperti webinar ini lokakarya ya. 16 sekarang dulu. Apa sudah Mas sekarang? 16. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru. Satu kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM, syaratnya harus itu. Kalau dirasa berat ya enggak usah. Itu kumpulan konten. Dan ini harus disetujui PMM. Kumpulan konten. Kumpulan itu ada kumpulan. Kumpulan konten unggulan. Memang lama video. Ini kalau ingin tahu kumpulan konten-konten yang di PMM bagaimana yang dengan buka terus sama saling menelaah kata-katanya. Yang 17 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator dan atau pengajar praktek. Nah ini bagian saya. Kalau saya di sini bisa klik yang nomor 17 ini mendapatkan 12 poin. Pengajar praktek adalah kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Satu kegiatan berdurasi 2-3 jam setara 12 poin. Ini yang 18 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Sertifikat peserta coaching atau mentoring pengembangan. Ini bentuknya seperti apa saya belum paham yang nomor 18 ini. Tapi saya kalau mau proses coaching sudah paham bagaimana prosesnya coaching itu. Untuk pelaksananya saya sudah tahu. Yang tapi untuk aplikasinya mendapatkan sertifikat ini itu belum tahu. Mungkin
saya hanya mendengar selentingan sertifikat itu tidak harus muncul di PMM, kan ada yang di webinar seperti itu kan, termasuk dari penggerak komunitas belajar untuk sertifikatnya keluar, ataukah kedepannya juga misalkan pelatihan berbagai praktek baik ini juga bisa dilaksanakan di sekolah, jadi sertifikatnya dari sekolah itu juga bisa dimanfaatkan. Saya hanya mendengar sekilas saja seperti itu, bisa dimasukkan ke dalam perencanaannya ini, tapi poinnya hanya 4 tadi. Nah, dengan poin-poin ini maka jenengan menentukan RHK mana yang sesuai dengan jenengan. Kemudian kalau lebih dari 1 RHK maka nanti akan klik tambah. Ya, sebentar lagi silakan nanti berikutnya. Ini masuk saja linknya. Kalau tidak masuk nanti harus daftar. Iya, klik daftar. Ya. Masuk aja dulu. Soalnya banyak yang mau masuk. Sudah lagi gede. Masuknya link Bu. Ya. Terus daftarnya mboten. Link registrasi tutup nyake. Ada tak cuma Hari ini mungkin kita menelaah RHK dulu. Lain hari kita akan menelaah tentang pengelolaan kerja yang lainnya. Mungkin mulai kedua silakan. Nanti juga bisa belajar secara mandiri tentang fitur-fitur yang ada di pengelolaan kerja. Kamis manis. Oke Bapak Ibu, mungkin dari sini ada yang ditanyakan gambarannya seperti itu ya. Kemudian nanti jadinya kembali lagi masuk ke pengelolaan kinerja ya. Klik lanjut rencanakan kinerja. Itu nanti fiturnya sudah ada. Coba dengan pelajari yang direkomendasikan oleh rapor pendidikan. Saya rasa cukup dulu untuk pengelolaan RHK ini. Mudah-mudahan jenengan punya gambaran 32 poin itu apa saja yang mau diambil. Ya. Sebenarnya kalau kita bisa mengambil nomor 1, katakanlah prosesnya itu nanti jenengan akhirnya bisa melakukan seperti roda, melakukan praktek baik untuk diberikan kepada teman-teman. Kemudian bisa juga ke PNM. Itu lokasinya. Sebenarnya kalau dari kita belajar di PNM itu bisa seperti itu. Jadi perputarannya kita mengambil pembelajaran di PNM itu dari mengambil aksi nyatanya itu tadi sudah kita dapat sertifikat, kemudian kita lakukan praktik baik dengan teman-teman, kemudian juga kita unggah di PNM itu. Kalau sudah disetujui PNM juga dapat poinnya. Yang nomor 5. Kalau jenengan dalam 6 bulan ke depan ini sekiranya akan mau mengambil berapa sertifikat, itu target yang harus jenengan penuhi. Kalau dalam 6 bulan ini saya akan mengumpulkan 4 sertifikat. 5 bulan ke depan harus mencari sertifikat itu sebanyak 5 kali. Nanti ada pilihannya 1, 2, 3 sesuai dengan kemampuan.
Dia kan kayak ngebully loh. Sing mesti saya panggil lu. Jadi berani kalau topik ini. Ada masih dulu kan tahu ya masih. Ada beberapa orang Dengan kembali ke pengelolaan negara penyakit Panah. Kembali sebelumnya. ada di fitur Merdeka Mengajar tadi. Kemudian Pertama kali. Mulai perencanaan belajar. Ya. Perencanaan kinerja ini dan klik lagi pengelolaan kinerja. Kalau tadi diklik yang selengkapnya itu dengan klik lanjut rencanakan kinerja. Yang mulai nih. Lanjut atas sendiri Pak. Mulai perencanaan kinerja. Terus ini misalnya mulai. dulu tuh Pak. Ya. Oh iya, mulai perencanaan kinerja. Oh punya saya sudah tak klik terus ada edit itu Cek Pak. data di Ya sini. itu coba dicek data itu sudah sesuai apa belum? Belum. Aku di Raro Satuan unjuk. satuan induknya Nggak bisa diedit ya. nggak bisa itu langsung filteran di dashboardnya itu hanya satu kali bisa mengedit Diulangi lagi Bu. kembali ya Dia kembali ke awal lagi loh. kemudian diklik mulai perencanaan kerja ya Mulai itu diklik ya. ya mulai diklik Oke. ditelaah dulu Dibantu. Enggak sama jalan langsung pertama. gunanya sudah dibantu dulu Kita dibantu dua. itu berarti kan otomatis sinkron di deposit yang punya saya kan belum kita kan masih Desember akhir kemarin Pak. Atau gunanya ini kan baru angkatan langsung. Mungkin seperti itu. Langsung di sini. Gitu. Ya kan otomatis datanya deposit ditariknya sudah lama sejak Agustus kemarin. Ini kita masih baru belum proses. Kalau ini Pak jawabannya belum ada. Belum ada. Itu saya ketemu Pak Suki, saya tanyakan lagi dia pasti Cuma satu, sih Pak. tidak hanya 1-2 sekabupaten jadi target di Lombok. Kalau ini kan sekarang aku berjalan itu betul ingin maksudnya betul tidak bisa. Artinya semua Kalau kesini. karena nggak pernah dibuka. Kalau sudah sesuai ya klik mulai mau. Mulai pas. Pertama. Ya, mulai aneh. Pas berarti belajar lagi. Bisa tengok Tanggalnya lebih tinggal ini maksudnya yang ini Aku tahu kamu salin. orang. Ini satu Semuanya lagi. itu terlompat semuanya. Jajan sebatannya kosong sendiri. Ini kerjanya golongan 9. Ahli pertama. Itu bisa jadi ya. Ahli pertama guru kelas Melengkapi diri membaca film. Oh bisa. Jadi bisa jadi Ahli dunia ya. Dari ahli pertama ahli kedua. Jadi sekarang tidak. Ya, tadi Ahli pertama. Kejadian pun. Data sesuai. Jadi kan kepala sekolahnya masih Pak Surip. Katanya masih Pak Surip. Cuma 2021 2030 Sini masih. Data Lo kasih anak gue ini. Bade malah. itu kayak gini. Data sudah sesuai. data tidak sesuai. ini jenjangnya dia apa gitu tiga kali. Dan ahli pertama.
Nah, Jadi di ini situ itu kan betul mantep yang data sudah sesuai betul mantep. saya tak klik Pak, saya status saya juga dulu di sini. Ya, oke. Ya, Sudah. sudah. Ya apa Pak? Ya, dalam nanti. Saat ini kita hanya bisa diedit 1 kali saja. Ya. Nah kalau soal induk, soal sekolahnya kan sebenarnya ada kecuali yang tingkatnya itu disesuaikan sudah sesuai. Oh sudah. Oke. Saya juga klik soalnya saya penasaran dalamnya. Memang sama ngetik kan satu masih bisa sih Bu. Data sudah sesuai. Oke, jaminan bisa menelaah fitur-fiturnya. Ya, saya rasa hari ini cukup sekian saja. Mungkin ada disambung di lain waktu. Belajar mandiri di rumah.